Oke, balik lagi sama gue Scrempeng di sini, dan di video kali ini gue mau unboxing salah satu produk terbaru dari Apple, yaitu AirTag. Gue yakin lu semua udah pada nonton video mengenai barang ini di channel lainnya. Jadi kalau masih mau nonton unboxing versi gue, silahkan dilanjut. Kalau nggak mau, di skip juga nggak apa-apa. Jadi AirTag ini adalah semacam alat tracker buatan Apple yang cukup banyak bikin orang untuk menunggu-nunggu kehadirannya. Kecuali gue sih biasa aja yang lihat benda yang satu ini. Sekedar info aja buat kalian yang belum tahu, AirTag ini sekarang udah cukup banyak yang jual di marketplace di Indonesia. Harganya itu punya gue ini 580.000, plus holdernya ini 70.000, jadi totalnya 650.000 kalau nggak salah kemarin tuh. Pokoknya link belinya udah gue cantumin di kolom deskripsi video, kalian tinggal cek aja. Sebenarnya Apple juga buat sendiri sih untuk holderingnya kayak gini ya. Tapi karena harganya yang mahal banget untuk sebuah gantungan kunci, makanya gue beli yang KW-KW-nya aja kayak gini. Untuk packagingnya dia kotak ya, persegi gitu, dengan tulisan AirTag dan gambar produknya di tengah sini. Di bagian belakangnya ada keterangan model number yang berakhirannya tuh ZP_A, artinya ini barang dari Singapura. Design by Apple in California, assembled in China, model A2187. Cara bukanya juga gampang banget sih, tinggal ditarik aja green peel-nya di bagian bawah sini. Di bagian dalamnya simple aja sih, ada beberapa petunjuk buat ngasih tahu kalau kita mau pakai AirTag ini iPhone-nya harus diupdate dulu ke minimal iOS 14.5. Dan ini dia unitnya. Kita buka dulu plastiknya. Jadi penampakannya seperti ini ya, kecil banget. Di bagian depannya ada tulisan AirTag, Design by Apple in California, assembled in China, dan logo Apple di tengahnya. Ini bisa buat ngaca juga ya. Di bagian belakangnya polos, nggak ada apa-apa, dan ini bener-bener plastik ya bahannya. Kalau kita tekan dan putar, di dalamnya itu ada baterainya ya. Mereknya tuh Panasonic 3 volt, dibuatnya di Indonesia. Kabarnya baterai ini bisa bertahan kurang lebih sampai 1 tahun ya. Koreksi aja kalau gue salah. Dan kalian bisa dengan gampang dapetin baterai penggantinya di toko-toko baterai remote mobil juga ada, karena ini sama persis kayak baterai remote mobil. Untuk pairingnya gampang banget, kita tinggal deketin aja si AirTag-nya ini ke iPhone. Nanti dia akan muncul pemberitahuan seperti ini. Sama persis kayak kita hubungin AirPods ke iPhone. Hal ini bisa terjadi kalau device kalian itu udah diupdate ke iOS terbaru minimal 14.5. Kalau belum, maka tetap akan ada pemberitahuan seperti ini. Cuma bedanya itu pemberitahuan kepada kalian untuk mengupdate dulu iOS-nya, baru bisa melanjutkan proses pairingnya. Kalau udah, tinggal konekin aja dan tentuin kegunaannya untuk apa. Gue di sini pilih untuk kunci aja ya, karena rencananya gue mau pasangin ke kunci motor atau mobil nantinya. Kalau udah, pilih use this phone. Terus di sini ada info untuk menyelaraskan dengan Apple ID yang kalian gunakan. Continue. Kalau udah tersambung, cara pakainya tinggal pergi aja ke aplikasi Find My. Gue yakin buat kalian para pengguna iPhone udah nggak asing lagi ya dengan aplikasi yang satu ini. Di aplikasi ini kita bisa men-tracking seluruh Apple device yang kita miliki yang udah didaftarin dengan Apple ID yang sama. Tinggal ke item, dan di sini udah ada nama dari AirTag gue tadi. Tinggal pilih, lalu nyalain aja soundnya di sini. Maka si AirTag-nya itu akan mengeluarkan suara. Jadi seperti itu ya cara kerja dari AirTag ini. Tinggal aktifin aja suaranya, maka AirTag-nya akan berbunyi. Tapi sayangnya AirTag ini nggak bisa berfungsi sebaliknya ya. Jadi kita nggak bisa membuat iPhone-nya tuh bunyi melalui AirTag ini. Semisalkan iPhone gue hilang, ya nggak bisa gue gunain AirTag ini untuk bikin si iPhone-nya itu bersuara. Dan sebenarnya ada juga fitur andalan yang Apple berikan di AirTag ini, yaitu Precision Finding, yang mana kita bisa mendeteksi lokasi si AirTag-nya ini secara akurat dengan diberikannya jarak antara si iPhone dengan AirTag-nya. Sayangnya fitur ini belum bisa dipakai di beberapa negara termasuk Indonesia karena memerlukan fitur ultra wideband untuk menggunakannya, dan di Indonesia belum tersedia untuk fitur tersebut. Sangat disayangkan banget karena fitur Precision Finding ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pengguna Apple device di luar sana. Jadi kita cuma bisa pakai fitur suara dan tracking lokasi yang nggak sedetail Precision Finding. Kalau kasusnya si AirTag ini ada di jarak yang cukup jauh, misalkan gue di Bekasi dan si AirTag-nya tuh ada di Jakarta, itu bisa ngedetect asalkan si AirTag-nya ini berada di sekitar pengguna iPhone juga. Gue yakin di Jakarta pasti banyak lah yang pakai iPhone ya. Jadi dia membutuhkan semacam sinyal iPhone untuk memberitahu ke pemiliknya bahwa dia sedang berada di suatu tempat. Dan nantinya kita bisa langsung tracking lewat iPhone yang terhubung. Kasus lain kalau AirTag-nya ini hilang gimana?
Kita juga bisa mengaktifkan fitur lost mode di sini. Dan nanti kita tinggal masukin aja nomor HP, lalu tinggal diaktifkan. Nah, maka si AirTag-nya ini sudah masuk ke dalam lost mode, dan nanti yang nemuin itu bisa tahu kalau itu punya kita jika dia menggunakan iPhone atau Android yang sudah support NFC. Jadi tinggal di-scan aja pakai NFC, maka akan langsung muncul notif info dari AirTag-nya ini, yang mana ada nomor HP dan pesan yang sudah dibuat tadi. Nantinya kalau orang yang nemuinya baik, tinggal telepon aja ke nomor yang tertera dan AirTag kita bisa kembali. AirTag ini sebenarnya bisa aja disalahgunakan untuk tracking orang. Misalnya gue pengen tahu di mana lokasi cewek gue setiap harinya. Tinggal gue selipin aja AirTag ini ke tas atau dompet yang sering dibawa dia pergi, langsung ke tracking deh lokasinya. Si orang itu bisa ngeh kalau sedang di tracking jika dia menggunakan iPhone juga, dan akan muncul notif di iPhone-nya bahwa ada AirTag yang tidak dikenal sedang berada di dekatnya. Itu pun butuh waktu kalau nggak salah lebih dari 24 jam ya buat dapat notif kayak gitu. Jadi ya sebenarnya tetap kecolongan sih. Ntar kalau gue lagi pengen jahat, gue kasih aja ke cewek gue. Bilang aja itu gantungan kunci merek Apple. Oke, jadi gitu aja unboxing dan quick review dari AirTag ini. Agak disayangkan ya, ada fitur yang nggak bisa dipakai di Indonesia. Tapi di luar itu, tracker ini milik Apple dan paling pas dan nyaman jika digunakan di Apple device. Worth it atau enggak, tergantung kebutuhan kalian seperti apa. So, gue rasa gitu aja video dari gue. Seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan seputar iPhone, bisa langsung follow dan DM aja Instagram gue. So, gue pamit.